Selamat ketemu kembali bersama dengan saya teman-teman di channel saya Winner Lawyer. Bisa dicek di YouTube ya, channel saya Winner Lawyer. Di sana juga sudah ada beberapa konten pembahasan mengenai hal-hal mengenai hukum. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like atau unlike, dislike juga boleh ya. Jangan lupa di subscribe ya supaya sayanya semangat gitu bikin kontennya ya. Saya semangat bikin konten. Nah, kali ini saya ingin berbicara mengenai kasus Verdi Sambo lagi ya, karena ini masih panjang ceritanya. Tapi ini dalam kaitan dengan perwira-perwira yang sudah ada yang dipecat, ada yang kena hukuman demosi dan seterusnya, ada yang dibawa juga ke pidana. Kalau kita dengarkan keterangan mereka sebagai saksi di persidangan, mereka sepertinya menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan ada beberapa yang nangis karena merasa hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah berhenti, hidupnya sudah selesai gitu dengan kasus ini. Ya, mereka memikirkan keluarganya, anak-anaknya. Mereka dicap sebagai penjahat mungkin, gitu kan, oleh orang sekitar. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi yang jelas ada beberapa yang menangis dan menyesal mengenai hal ini. Jelas mereka harus menyesal karena mereka telah melakukan kesalahan, ya. Dan jelas mereka harus menyesal karena mereka telah diperdaya oleh Sambo. Sambo ini memang orang yang sangat jahat menurut saya ya. Dia berani mengorbankan siapa saja. Dia berani mengorbankan Joshua supaya apa yang dia kerjakan bisa ditutupi. Karena pada saat itu memang ada juga mungkin arah-arah pemeriksaan kepada dia sehubungan dengan isu adanya kekaisaran Sambo di bidang narkoba dan judi online. Ya, ada dugaan di luar sana bahwa Sambo ini menjadi pelindung dari bisnis narkoba dan judi online. Mungkin Joshua memegang rahasia sehingga dia dihabisi. Itu salah satu dari banyak kemungkinan ya. Di fakta persidangan sih tidak ada, karena ini kejadian ini sudah direncanakan dengan matang, bahkan alat-alat bukti saja sudah banyak yang rusak. CCTV tidak ada sehingga kita tidak bisa lagi berbicara mengenai fakta yang sebenarnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan jaksa dan hakim cukup jeli dan mereka, saya yakin mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah berpengalaman asam garam dengan kasus ini. Kembali kepada mereka para perwira polisi dan beberapa anggota polisi lain yang sudah dipecat dan kemudian ada yang dibawa kepada pidana, juga ada yang didemosi kena sanksi karena mereka melakukan obstruction of justice atas perintah Sambo. Banyak dari antara mereka mengatakan bahwa dalam penyidikan kasus pembunuhan Joshua ini mereka mendapatkan intervensi. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau diintervensi? Dan kenapa ini tidak menjadi isu yang besar di tubuh Polri, adanya intervensi seperti ini? Apakah memang intervensi seperti ini sudah biasa terjadi di kepolisian? Kalau pejabat di atasnya bisa mengarahkan kasus itu harus seperti apa? Ya kan, ini kan intervensi untuk yang nggak benar kan? Ya, jadi kasusnya bisa direkayasa gitu loh. Apakah betul ada intervensi seperti itu? Ya. Dalam kasus Ismail Bolong misalnya, kan yang menjadi isunya adalah penerimaan suap. Kenapa jadi Ismail Bolongnya yang ditangkap sebagai pelaku ilegal mining, penambangan ilegal, perlindungan penambangan ilegal? Kenapa tidak diselidiki dulu isunya yang itu, yang menjadi keinginan masyarakat kan isu itu dulu. Soal Ismail Bolong menjadi pelindung, ya kita juga pengen. Tetapi jangan sampai isu Ismail Bolong ini berhenti pada dia menjadi pelaku. Dan jangan-jangan nanti juga dihukumnya ringan karena dia nggak boleh ngomong. Asalkan dia nggak ngomong, nggak bongkar-bongkar nama-nama tertentu kan gitu. Nah, apakah dalam kasus Ismail Bolong juga ada intervensi? Apakah ada intervensi dari atasan? Intervensi dari siapa? Ini kekhawatiran saya adalah intervensi ini masih terjadi gitu loh. Ya, salah satu contoh yang merupakan dugaan adanya intervensi, kasus yang sedang saya tangani Jogja. Klien saya itu
diduga dianiaya oleh seseorang yang BY, ya, kita singkat namanya menjadi BY, yang diduga katanya merupakan anak dari seorang mantan direktur BUMN yang sekarang menjadi komisaris di bank daerah, ya. Apakah dalam kasus itu tidak ada intervensi? Karena sebelumnya klien kami sudah melapor lebih dulu ke Polres Sleman. Tetapi kemudian kenapa ini ditarik ke Polda? Kenapa enggak bisa masing-masing gitu loh? Masing-masing nyidik aja nggak apa-apa. Penyidik di Polda diberikan kebebasan untuk menyidik. Tapi penyidik di Polres juga harusnya diberikan kebebasan untuk menyidik. Katanya untuk mempermudah koordinasi. Belakangan saya tahu ternyata di Polda juga unit yang memeriksanya berbeda. Ya, entah unit entah subditnya yang berbeda. Mungkin subdit, ya, mungkin unit. Ya, berbeda ternyata. Klien saya diperiksa di lantai 3 sebagai terlapor. Klien saya sebagai pelapor diperiksa di lantai 2. Ternyata tidak sama juga gitu loh. Ya. Kenapa tidak dibiarkan saja secara bebas? Ini memunculkan dugaan bahwa dalam penyidikan kasus yang terjadi di Holy Wings di bulan Juni itu ada intervensi juga, intervensi yang mengarah kepada tidak betul gitu loh. Ini dugaan ini cukup kental, ya. Apalagi di luaran seliweran berita-berita soal ada motivasi-motivasi lain dari oknum-oknum di dalam itu yang bukan merupakan motivasi penegakan hukum tetapi motivasi lain. Ya, kalau misalnya intervensi ini bukan menjadi kebiasaan di kepolisian, harusnya itu kan menjadi isu yang besar loh di kepolisian. Harusnya menjadi isu yang besar di kepolisian pada saat Sambo meminta intervensi. Kalau memang nggak pernah terjadi intervensi sebelumnya dan bukan menjadi kebiasaan, harusnya itu menjadi isu yang besar. Di dalam harusnya menjadi isu yang besar. Tidak perlu harus masyarakat sampai berkoar-koar. Kan perkara Sambo ini terbuka bukan karena keinginan Mabes Polri sebetulnya awalnya, tetapi keinginan Pak Jokowi, karena keinginan Mabes Polri sudah terpancar dalam keterangan pers bahwa Mabes Polri mendapati ini adalah tembak-menembak. Itu yang disampaikan kepada masyarakat. Ketika kemudian Pak Jokowi meminta supaya kasus ini dibuka seluas-luasnya, barulah gitu loh. Ya. Barulah gitu, terpaksa. Ya, ini kan hasil intervensi Verdi Sambo. Rupanya ada intervensi yang lebih tinggi lagi, Pak Presiden. Tapi Pak Presiden intervensinya tidak mengarahkan seperti Verdi Sambo. Harus begini, enggak. Dia minta supaya kasusnya dibuka seluas-luasnya. Gitu loh, seterbuka-terbukanya, walaupun tidak terlalu terbuka juga ya. Waktu lawyernya mau ikut bukan gelar perkara, mau ikut rekonstruksi nggak boleh. Ya, jadi dari cerita orang-orang itu yang sekian puluh itu kemudian beberapa disidangkan dan mereka mengatakan bahwa saya diintervensi dalam penyidikan itu. Tapi mereka bisa menerima dan tidak ada kekagetan, tidak ada rasa takut mereka untuk bahwa ini melanggar hukum, ini nggak boleh, tidak sesuai prosedur. Nah, bagi saya ini harus dihentikan. Kalau memang betul ada kebiasaan ini, ya, kebiasaan intervensi ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Kapolri harus buat peraturan polisi, peraturan Kapolri, bahwa kalau bawahan itu kalau misalnya menolak perintah karena itu adalah benar dan bisa diperdebatkan, dia tidak boleh kena sanksi apapun. Harus ada perlindungan gitu loh. Ya, ini ikatan sarjana kepolisian atau ya, harusnya ada police union di Indonesia ini ya. Ya, yang bisa membuat mereka bersatu dan polisi sebagai profesional gitu loh. Mereka punya persatuan sendiri sehingga mereka bisa membela diri gitu loh. Ya. Polisi ini harus independen, kalau bisa diintervensi begitu, bagaimana penegakan hukum di negeri ini nanti? Apakah kepentingan orang-orang itu? Ya. Gitu. Dan kita juga bertanya-tanya bagaimana, apakah intervensi ini mereka nikmati juga sebelumnya dalam kasus-kasus lain? Ya kan?
Itu menjadi pertanyaan kita. Semoga ke depan ini tidak ada lagi intervensi dan semoga penyidikan bisa benar ya. Terutama kasus yang di Polda DIY itu loh. Itu mencolok sekali sampai ditarik ke Polda itu. Ya, dugaan intervensinya sangat mencolok. Dan sampai hari ini klien saya sudah dilaporkan juga oleh BY dan dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tapi BY menurut keterangan dari klien saya belum pernah diperiksa sebagai tersangka sampai hari ini. Belum pernah diperiksa. Bayangkan dari bulan Juni sampai dengan Desember sudah berapa bulan tuh belum pernah diperiksa. Ada apa? Itu pertanyaan kita buat Bapak Kapolda DIY, buat Bapak Direskrimum DIY. Ada apa? Ini bukan soal klien saya atau bukan ya. Saya juga mengomentari kasus-kasus yang lain yang tidak ada hubungannya dengan saya, bukan. Ini saya hanya ngasih contoh bahwa ada yang aneh dalam penanganan kasus ini. Kasus di Jogja ini ya. Oleh Polda DIY. Ada apa? Ya, jangan-jangan ada intervensi juga. Nah, kalau ini dilestarikan bahaya. Hanya orang-orang berkuasa nanti yang bisa mendapatkan keadilan. Orang-orang kecil, rakyat kecil nggak akan punya akses untuk itu dan mereka bisa dikriminalisasi. Pengacara bisa dikriminalisasi juga, rakyat bisa dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya dan dijadikan tersangka untuk membungkam. Ini bahaya kalau begini. Ya, oleh karena itu saya pernah menyampaikan ide untuk perbaikan di tubuh kepolisian supaya polisi jangan terlalu banyak disalahkan lagi oleh masyarakat. Cabut saja kewenangan menahan dari polisi. Serahkan kepada pengadilan. Ya, jadi polisi nanti hanya menangkap, kemudian mengurus administrasinya, memeriksa tersangka, kemudian setelah selesai pemeriksaan kira-kira penahanan bisa 4 hari, harus dibawa ke pengadilan bersama-sama dengan jaksa untuk ditentukan apa tuduhan kepada dia dan bagaimana jaminan bisa dan bagaimana hakim bisa menentukan apakah dia harus bayar jaminan atau dia harus dipenjara atau dia harus ditahan. Serahkan kepada pengadilan. Perampasan hak asasi itu harus pro justisia. Pro justisia artinya apa? Demi keadilan. Demi keadilan apa? Ya pengadilan dong. Masa demi keadilan di tangan diskresi? Masa pro justisia demi keadilan tapi diskresi kepolisian? Nggak boleh. Ya, sekali lagi kita harus sampaikan bahwa penahanan ini harus dicabut dari kewenangan kepolisian untuk menahan karena ini bisa disalahgunakan. Ya, bisa disalahgunakan. Semua orang nanti bisa jadi takut. Dan apalagi kalau ada intervensi dari atas, gitu loh. Kalau ada intervensi dari atas, keadilan itu semakin jauh. Orang bisa saja dikriminalisasi atas keinginan orang-orang yang di atas. Demikian saya dari kasus Sambo bisa kemana-mana ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga kita sama-sama belajar ya. Baik, sampai ketemu kembali di podcast saya selanjutnya. God bless you.